Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yanda bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa berkumpul bersama, kemudian bermuwajahah, meskipun sing bunda-bunda sing ketok ayu nggur wong pitu gitu kan. Nah, soalnya sing liyane ora ketok ya. Jadi sing takoni ayu wong pitu tok ya. Ya, kemudian alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka belajar bersama mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang mana menjadi pribadi, menjadi hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema hari ini adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah. Yang dapat nang kayak materi abot-abot ya. Di materi ini kabeh niku nek dibahas niku hampir setengah jam itu lebih semua. Ya. Cuma ini akan kita usahakan bagaimana dalam waktu 20 menit ya. 20 menit ini selesai. Tapi sebelum itu yang bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tema kita itu ukhuwah Islamiyah, bunda-bunda sing boten enten halangan bisa masuk. Katanya ukhuwah Islamiyah. Ayo. Kon akur sithik kon mlebu barenge do rak gelem karo ukhuwah Islamiyah wong endi ngene iki. Ya. Jadi bagi yang tidak berhalangan dimohon untuk masuk. Ngesake bunda-bunda iki nggur wong pitu tok lho, renek kancane. Oh panas. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda-bunda yanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, nek ngene kan ketok kompake, ketok akure kan. Ya. Ukhuwah Islamiyah. Kalau kita membahas ukhuwah Islamiyah kan kita perlu cek dulu kan. Kita perlu samakan persepsi dulu. Ukhuwah Islamiyah itu ukhuwah Islamiyah yang seperti apa? Kira-kira kalau kita ada pikiran ukhuwah Islamiyah itu, kalau dalam pikiran kita itu apa yang terpikirkan pertama? Napa ya? Napa bun? Kira-kira apa? Kompak, saling menolong, saling membantu, mana ukhuwah Islamiyah, ya, persaudaraan Islam. Lah, ukhuwah Islamiyah kalau disebutkan dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menika gambaran ukhuwah Islamiyah niku bisa dikatakan yang pertama, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dun. Antarane mukmin siji karo mukmin liyane niku kaya-kaya bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dun, yang mana saling menguatkan, bukan saling mengendorkan, saling mendukung, saling memberi motivasi, bukan saling menggerogoti, bukan saling kemudian ngendorke semangat, tapi saling menguatkan, saling memotivasi.
Nah, kemudian dikatakan juga, okay, masalul mu'minina fi tawaddihim, perumpamaan seorang mukmin fi tawaddihim dalam hal saling mencintai, wa tarahumihim saling menyayangi, saling kasih sayang, kemudian wa tawatu'if dan saling mengasihi, masalul jasad seperti halnya badan, idza ishtaka minhu wat, ya, apabila salah satu di antara jasad itu, di antara anggota tubuh itu terkena hudwun, sakit, ya, maka kemudian anggota badan yang lain juga merasakan sakit. Corok gampangnya ngaten, ibu-ibu atau mungkin bunda-bunda jogging jalan-jalan sama suami, ya, delalah saking mengagumi wajahnya sang suami, kok bojoku ternyata yo ganteng men, gitu kan, ya. Ada yang nggak mengagumi wajahnya suaminya sendiri, Bu? Ada. Bahaya, ya. Sama suami juga sama, ada yang nggak mengagumi wajahnya istrinya sendiri, ada, ya. Kalau keumpama laki-laki kan nggak mengagumi istrinya sendiri oleh nambah telungkas gitu kan. Kalau nek wedok kan boten saged. Nah ini, jadi jalan-jalan bersama pasangan, kemudian saking mengagumi kecantikan atau ketampanan pasangannya masing-masing adalah kesandung. Kesandungnya rodok banter terus tiba. Kira-kira apa yang dilakukan? Ketika salah satu anggota badannya sakit, contoh jempolnya sakit, apa yang kita lakukan? Biji, secara refleks tangannya nyekel sikil, ya, tangannya nyekel sikil, atine ngempet, ya, atine ngempet, berusaha untuk menahan sakit, bahkan mulutnya ikut niup-niup, ya, niup-niup kakinya, ya. Nek ibu-ibu biasanya tambah siji, Pak, ya, mulutnya apa? Nyalahke bojone. Nah, biasanya lah ngono. Begitu. Wes ngerti jegrek ora ditulungi. Nah, biasane korban. Jadi sama gitu. Jadi ketika kita salah satu sakit itu kan langsung gitu, tangannya gerak, kemudian matanya ikut menangis gitu kan, kemudian mulutnya ikut tiup-tiup gitu kan, ya, pokoknya semuanya merasakan sakit, ya. Kalau dalam hadis disebutkan seperti itu, ya, itulah ukhuwah Islamiyah, yang mana ketika ada yang sakit, merasakan sesuatu yang buruk, semuanya kroso. Nah, semuanya kerasa itu kan. Terus kemudian kalau dalam pelajaran umum, kalau dalam pelajaran kepanduan punika ada yang namanya jiwa kursa. Ya, jiwa kursa nggih sami. Jiwa kursa yang pernah saya pelajari, ya, ketika menjadi pramuka, menjadi HW, pengurus HW pramuka, bahkan pembina HW pramuka, di situ katakan seperti ini. Jiwa kursa mangan siji mangan kabeh, leren siji leren kabeh, turu siji turu kabeh, balik sekolah siji yo balik sekolah kabeh. Pokoknya semuanya bareng, ngeleh siji ngeleh kabeh. Ndak ada yang satu ngeleh, yang satu makan. Ndak ada yang namanya satu kerja, satu duduk. Ndak. Itu jiwa kursa. Ya. Siji nyemplung yo nyemplung kabeh. Ya. Jadi kesamaan yang dirasa itulah ukhuwah yang harusnya kita tunjukkan. Sama halnya dengan dalam agama Islam, berarti ukhuwah itu adalah bagaimana kita menjadi satu persaudaraan yang mana berlandaskan agama Islam. Nah, niku ukhuwah Islamiyah. Sampai sini sudah satu
bayangan ukhuwah Islamiyah itu apa sudah ada ya. Jadi satu bayangan ukhuwah Islamiyah itu seperti itu, yang mana ukhuwah yang didasarkan pada agama Islam, yang mana saling menguatkan satu sama lain dan saling merasakan satu sama lain. Ya, jadi kokohnya sangat kokoh. Jadi kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lah untuk membentuk ukhuwah Islamiyah itu dasarnya apa? Supaya ukhuwah Islamiyah itu tetap bagus dan kokoh, dasarnya adalah yang pertama iman. Percaya, yakin sama Allah, lakukan perintah Allah, jauhilah larangan. Ya, pokoknya kalau kita agama Islam, maka dalam membangun ukhuwah Islamiyah dasari iman, percaya sama Allah. Nah, percaya sama Allah kan minimal laksanakan perintah, jauhi larangan. Dan salah satu perintah dan larangan Allah itu adalah perintah untuk menjadi satu, ya, perintah untuk mempererat hubungan, dan ada larangan untuk berpecah belah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Ya, bahwasanya setiap mukmin, innamal mu'minuna, seluruh mukmin itu adalah ikhwah. Yang menarik Bapak Ibu sekalian, sebelum kata ikhwah itu ada kata-kata innamal mu'minun. Ya, ada kata-kata orang yang mukmin, iman. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau orang itu ngaku iman, nek ngaku iman, ngaku percaya karo Gusti Allah, maka ada satu konsekuensi yang harus keluar dari dirinya, apa itu? Ikhwah. Maksudnya apa? Menjadi pelaku ukhuwah, menjadi pelaku untuk mempererat ukhuwah. Itu kalau orang mukmin berdasarkan surat Al-Hujurat ini tadi, innamal mu'minuna ikhwah. Salah satu indikator orang itu benar iman itu adalah muncul darinya rasa persaudaraan atau menjadi pelaku ukhuwah. Jadi kalau ada seumpama orang ngaku iman, ya, iman karo Gusti Allah, percaya Gusti Allah, percaya, tapi kok kemudian dalam interaksinya dengan orang lain tidak ada sifat ukhuwah di dalamnya, kok malah gembosi, kok malah ngelek-ngelek, maka nuwun sewu, ada masalah dengan iman kita. Ya, ada masalah dengan iman kita. Karena ini tadi, orang yang beriman, kata Allah nih, bukan kata saya, bukan kata yang lainnya, tapi kata Allah, orang yang beriman ada konsekuensi. Kalau dia benar-benar iman, keluar dari dalam dirinya sikap ukhuwah yang baik. Nah itu. Nah kemudian untuk memperkuat ukhuwah ini tadi, Bapak Ibu sekalian, untuk memperkuat ukhuwah ini tadi, maka caranya adalah pada surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada talinya Allah, bihablillah jami'au, secara semuanya, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, jadi kata hablillah kalau kita cek, jadi cara memperkuat ukhuwah itu bihablillah yang pertama, dengan berpegang teguh kepada hablillah, talinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama ada dua pendapat mengenai hablillah. Yang pertama dikatakan sebagai jamaah. Jamaah maksudnya apa? Kalau kita tarik kepada ukhuwah, maksudnya adalah kita harus secara bersama-sama mempunyai satu visi, satu tujuan. Nah, satu tujuan kita, satu visi kita itu sudah dituliskan oleh Allah dalam agama kita, dalam keyakinan kita, yaitu iman berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Visinya apa? Yaitu tadi visinya iman.
apa? Laksanakan perintah, jauhi larangan. Semuanya harus clear, sepakat dengan ini kalau pengen memperkuat ukhuwah. Tujuannya apa? Praktekkan iman, laksanakan perintah, jauhi larangan. Ya, pokoknya nek ora oleh gibah ya aja gibah, nggih. Nek ora oleh mateni ya aja mateni. Nek ora oleh dolimi ya aja dolimi. Lah niku harus satu sama visinya. Ya, jangan sampai satu sama lain beda visi. Wis karo Gusti Allah ora oleh gibah. Sing siji nurut perintah Gusti Allah, aku ora gibah. Sing siji nek ora gibah ora asik. Nah, ya ora ketemu. Maka harus satu visi dulu, itu yang namanya jamaah. Kemudian yang kedua, hablillah yang dimaksud itu adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Tuangkan Al-Quran itu ke dalam diri kita, ke dalam hati kita. Kemudian keluarkan Al-Quran melalui anggota badan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau masalah ini berhubungan dengan kemarin nuzulul Quran, maka kita perlu tahapan keempat Al-Quran turun. Ya, biasanya kan Al-Quran itu turun 3 tahap. Dari Allah Lauhil Mahfud, Lauhil Mahfud sama itunya kepada Kanjeng Nabi. Yang kita perlukan adalah tahap yang keempat. Kapan Al-Quran turun ke dalam hati kita? Pertanyaannya di situ. Ya, kita yang butuh yang keempat ini. Ya, kalau yang ketiga tahapan tadi sudah lewat, wis sejarah niku. Tapi yang kita tunggu itu adalah yang keempat, kapan Al-Qur'an masuk ke dalam hati. Jangan sampai Al-Qur'an cuma di kepala. Nggur apal-apal tok ora dipraktekne. Ya, nggur iso maca, iso apalan tapi ora dipraktekne. Nek ngono kuwi akeh, Pak. Bahkan ada yang lebih hebat. Sinten? Ibnu Muljam. Ibnu Muljam sang pembunuh Ali, hafid Quran. Zamannya Umar bin Khattab diperintah pergi ke beberapa negeri untuk apa? Ngajar Al-Quran. Tapi berakhir dengan apa? Dia melanggar perintahnya atau larangannya Allah untuk tidak membunuh sesama muslim. Nah, dia berakhir dengan membunuh Ali bin Abi Thalib. Maka dikatakan oleh Rasulullah, ada golongan yang mana Al-Quran itu tidak sampai lewat tenggorokan. Maksudnya apa? Cuma di kepala tok. Dikon nyebut ke ayat iki, surat ini ayat ini bisa, ya kan? Suruh baca surat ini ayat ini bisa, tapi tidak dipraktekkan. Nah, inilah yang kita butuhkan kalau ingin memperkuat ukhuwah Islamiyah. Maka Al-Quran masukkan ke dalam hati, turunkan ke dalam hati, kemudian laksanakan perintahnya, laksanakan apa yang ada di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Ya, kemudian apa namanya? Nah, kemudian ketika kita Al-Quran sudah masuk, gitu kan, sudah masuk dan kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Al-Quran, maka fa insyaallah ukhuwah Islamiyah aman. Ya, ukhuwah Islamiyah aman. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ada pedomannya bagaimana kita menjaga hubungan dengan orang lain. Contohnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar. Ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsirum minadh, jauhi prasangka. Ya. Terus apa? Wala takdab ba'duhum ba'dun wala tajassasu wala takdab ba'duhum ba'dun. Jangan cari-cari kesalahan orang lain, jangan jelek-jelekkan orang lain. Kan jelek-jelekkan orang lain, cari kesalahan orang lain, kemudian apa? Ghibah. Itu kan semua malah apa namanya? Memperburuk ukhuwah, memperpecah ukhuwah. Orang kalau seumpama Quran masuk dalam hatinya ada kata wala tajassasu, maka dia diam mencari, dia sudah stop mencari kesalahan orang-orang lain. Ada perintah wala taktab ba'duhum ba'dun, jangan jelek-jelekkan orang lain, maka dia akan stop jelek-jelekkan orang lain.
Kemudian ada fabima rahmatin minallahi lintalahum gitu kan, maka dia akan berbuat lemah lembut kepada orang lain. Itu kalau kita yakin sama Allah, yakin pada Al-Qur'annya Allah, dan kemudian masukkan ke Al-Qur'an itu ke dalam hati kita, maka ukhuwah Islamiyah aman. Nah, cuma pertanyaannya sekarang, berapa dari kita yang sudah mempraktekkan itu? Angotan, ya, jangankan kita, kadang sama anggota keluarga kita masih cari-cari masalah, ya. Mbok aro bapakan podo, nek enek salah siji pokoke langsung gali semua masa lalu. Yang kata masa lalu biarlah berlalu itu omong kosong. Pokoknya salah masa lalu ungkit. Nah, seperti itu. Pokoknya cari kesalahan-kesalahan. Kan rata-rata kita seperti itu. Ya. Kemudian ada masalah dalam organisasi kita. Berapa dari kita yang mengaku, oh iya maaf kemarin saya seperti ini. Atau malah kita mengatakan, oh iki goro-gorone kae kok sing nggawa telat. Oke, goro-gorone kae kudune ana ning kene wonge ora ana. Oh, iki tugase kae kok. Nah, berapa kali kita mencari kambing hitam dan tidak mau mengakui kesalahan. Nah, masalahnya di situ. Banyak dari kita yang masih seperti itu. Maka kalau ditanya kapan ukhuwah Islamiyah, bertanya kembali, sudahkah kita mempraktekkan Al-Qur'an dengan benar? Sudahkah kita beriman dengan benar? Nek durung ya ukhuwah Islamiyah rada mengko. Nah, kenapa? Karena ukhuwah Islamiyah didasarkan kepada iman yang pertama tadi. Kalau sudah iman, konsekuensinya Quran masuk hati. Kalau Quran masuk hati, konsekuensinya apa? Praktekkan Al-Quran. Ora usah golek liyane. Ingat, dasarnya adalah iman, dudu Islam. Ya, jadi setiap kata-kata ukhuwah itu ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa iman menjadi dasar bukan Islam? Karena kita diminta untuk fokus kepada hal yang paling utama dan hal yang paling pokok. Itu apa? Kita sesama umat Islam pastilah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek pikirane Islam atau praktek keagamaan ora barbar. Ya, Muhammadiyah, NU ribut gara-gara kunut tahlil. Ya, sampai sekarang itu yo isih kadang ribut. Ya, kemudian yang baru-baru ini sekarang kita ributkan apa? Sunni sama Syiah, gitu kan? Meskipun sing digawa-gawa Syiah yang ekstrim, yang kita sering dibandingkan di media-media sekarang itu kan Syiah yang ekstrim. Padahal Syiah itu ada yang ekstrim, ada yang enggak ekstrim. Tapi kenapa yang muncul yang ekstrim terus? Nah, permasalahannya maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'annya di situ ya ayyuhalladzina amanu innamal mu'minuna ikhwah, bukan innamal muslimuna ikhwah, tapi innamal mu'minuna ikhwah. Jadi memang yang menjadi landasan utama itu iman kepada Allah, bukan praktek keagamaan. Nah, maka kalau kita itu selesai, maka bisa bergabung. NU Muhammadiyah gabung. Kalau seumpama nggak membahas kunut karo tahlil kan so gabung. Ya, meskipun kalau kita telusuri ya sama-sama akan membolehkan dua-duanya itu. Ya. Sama-sama akan membolehkan. Sing NU yo mempersilahkan Muhammadiyah mengharamkan tahlilan, ya. Sing Muhammadiyah mempersilahkan sing NU tahlilan. Itu nek seumpama gelem didasarkan atas iman. Karena saya sendiri pernah berdebat dengan ustaz saya. Ya, alhamdulillah saya sekolah yo ning NU tahu, ning Muhammadiyah tahu, dan setiap di sekolah itu rata-rata saya debati guru. Ya, debat guru, karena pemikiran saya itu adalah kalau kamu ingin dasar yang paling kuat maka debatlah, berdebatlah, maka akan keluar dasar yang kuat di situ. Dan dari situ saya mendapat kesimpulan Muhammadiyah akan bisa menghalalkan tahlil dan NU akan mempersilahkan Muhammadiyah mengharamkan tahlilan. Nanti ada
Itu kalau kita mau belajar dan kemudian tidak mempermasalahkan masalah praktek keagamaan. Kan sekarang kan kita yang banyak itu yang dipermasalahkan praktek keagamaannya, bukan masalah imannya. Nah, harusnya kalau tarawih selikur karo 28 ya jadi masalah. Tapi sekarang alhamdulillah ndaklah. Itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukhuwah Islamiyah kita nek pengen kuat, nek pengen kokoh, dasarkan pada iman, percayalah sama Allah. Nek Gusti Allah wis ngekei pedoman, nek pengen kuat kilo Quran dadi pedomanmu. Arep masalah ukhuwah, masalah rumah tangga, mau masalah apa, semuanya ada dalam Al-Quran. Nek pengen kuat wacanan Quran, praktekno Al-Quran, dasarkan semuanya pada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah akan kuat. Ya, ditambah rukun ukhuwah satu syarhus sadr, kudu lapang dada, ojo baperan. Yang kedua ta'aruf, kenal, saling kenal mengenal, orang nggur jeneng tapi kebiasaan dan lain sebagainya. Tafahum, pahami koncone nek wajahe koyo ngene ora iso dijak guyon, wajahe koyo ngene ngerti koncone duwe masalah keuangan, yo ojo jenengan bahas masalah nikmat. Ya wis ngerti koncone kebak utang, jenengan pamer duit, wah aku ndek ingi bar entuk duit sakmen aku ditransferi saka kene, wah aku lho entuk saka wali murid sakne. Ojo, kancamu ora entuk. Ya. Jadi kalau seperti itu kan malah menimbulkan iri terus mangkel, akhirnya apa? Tidak jadi akur. Kemudian takaful, tanggung, kita nanggung teman kita. Ya maksudnya nanggung contoh yang dahdi aku lagi ning jobo jenengan nitip apa, nah itu nanggung. Bunda Yuni aku ning jobo jenengan arep nitip apa, itu namanya nanggung. Sisan itu kan nanggung sebagian. Kemudian yang terakhir itsar itu adalah mementingkan orang lain. Mementingkan orang lain itu bagaimana kita mempunyai rasa nek iso ngilangi masalah konco, ora nambahi masalah dan ndak mau menjadi masalah. Itu bisa pengen mengurangi masalahnya teman. Seberapa banyak dari kita yang rela menghilangkan waktunya untuk membantu teman kita, atau malah kita pilih duduk santai enak-enak, aku jatai istirahat kok kon ngewangi. Nah, tanamkan dalam diri, jatahku iki kok kon ngewangi kae, babku iki kok kon ngewangi kae. Nek ada pikiran seperti itu, mohon maaf, ukhuwah Islamiyah kurang bisa diperkuat, maka kita hilangkan itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjaga ukhuwah Islamiyah dan kita termasuk orang-orang yang dijanjikan oleh Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makatan saking kawula, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.